Hai Farina Lovers, welcome to our channel Official Pempe Farina bareng Mimin Farina di podcast Ruang Farina. Kalau sebelumnya nih Mimin sudah ngundang orang yang inspiratif, masih ingat kan? Kita kemarin ngobrol bareng dengan Mbak Sarah dari GoFood, diajarin gimana sih caranya strategi bisa laris manis jualan di GoFood. Nah, kali ini Mimin bakal ngundang seseorang yang juga inspiratif dan berkarya, masih muda. Siapa dia? Tunggu dulu. Buat kalian yang masih baru ngelihat channel kita dan baru aja join sama channel kita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan semua video-video inspirasi kita di setiap minggunya. Oke, Farina Lovers, seperti janji aku ya, aku hari ini ngajakin seseorang yang inspirasi banget, muda, terus kreatif dan juga berkarya. Siapa dia? Dia adalah Pak Jeffrey. Thank you. Oke, Pak Jeffrey, teman-teman Farina Lovers dan muda-muda di luar sana itu pengen atau suka dengan orang-orang yang inspiratif. Nah, salah satunya saya mengundang Pak Jeffrey. Sebelumnya Pak Jeffrey kenalin dulu dong, Pak Jeffrey ini siapa? Terus kiprahnya di dunia F&B ini sudah berapa lama? Ya, kenalin, nama saya adalah Jeffrey. Saya adalah founder dari Dapur Online. Jadi kalau mau cerita sedikit ya Bu Mei ya. Boleh. Jadi Dapur Online ini sebenarnya adalah konsep cloud kitchen. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih belum tahu cloud kitchen itu apa, cloud kitchen itu yang paling gampang orang lihat adalah Grab Kitchen. Grab Kitchen ini kan sebenarnya adalah bagian dari cloud kitchen tapi berupa sharing space. Sedangkan kalau dapur online ini agak sedikit berbeda ya Bu Mei ya. Jadi kita ada 3 tahapan, yaitu adalah pertama adalah sharing space, kemudian yang kedua yang paling kita gembar-gemborkan dan kita sudah bekerjasama dengan Farina adalah sharing kitchen. Yang ketiga adalah konsinyasi produk. Gitu sih. Jadi sebenarnya dapur online itu bisa kita bilang adalah karena melihat ada cloud kitchen di luar negeri kan sudah ada ya, kayak di Jerman itu sudah banyak. Kalau saya lihat di YouTube nih, di Jerman terus di beberapa negara-negara yang memang sudah maju, cloud kitchen itu sampai benar-benar handphone itu jejer-jejer gitu dalam satu ruangan. Dapurnya banyak. Akhirnya Grab Kitchen mengadaptasi itu dan sekarang GoFood sudah ada ya. Nah, Pak Jeffrey sendiri membangun itu dengan nama Dapur Online. Iya, benar. Sejak kapan Pak kepikiran oke lah saya mau bikin dapur online nih? Apa yang jadi inspirasinya nih? Jadi di awal sebelum saya ini kan saya partneran dengan saya punya partner itu adalah Pak Niko. Jadi Pak Niko ini sebenarnya mempunyai central kitchen. Jadi central kitchen ini adalah satu bagian di luar yang nggak kelihatan. Restoran ini sebenarnya punya central kitchen di belakang, yaitu dapur pusat. Dapur pusat yang memproses makanan setengah jadi untuk sampai di restoran. Jadi di restoran itu tidak serta-merta membuat barang dari nol. Jadi mereka sudah bikin sampai 50%, di restoran dibikin baru jadi full. Jadi ya benar. Tapi dapur online sendiri ini tuh untuk produksi makanannya ini benar-benar kayak misalnya kan kita ada nih makanannya yang memang bisa di-frozen-kan sama yang enggak. Kalau yang dapur online? Kalau di dapur online sih memang enggak semua makanan bisa masuk di dapur online. Memang kita lebih ke arah frozen friendly ya. Jadi makanan yang bisa di frozen, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa makanan yang bisa dimasukkan ke dalam dapur online. Seperti itu. Jadi kita tiap kali ketemu sama tenan kita selalu diskusi bagaimana runtutan prosesnya dan lain-lain. Jadi kalau mau dibilang cloud kitchen ini kita proseskan tapi tidak keseluruhan. Jadi mereka harus proseskan sampai 50% dulu, sampai di dapur online kita bantukan untuk finishing. Istilahnya tinggal manasin atau tinggal finishing cooknya aja ya. Nah, untuk inspirasinya Pak Jeffrey nih. Ya, di awal kan memang saya itu ada ya Pak ya. Kadang apa sih aku mau ngapain nih? Mau bikin apa? Kok kepikiran kerjasama dengan Pak Niko? Kepikiran bikin dapur online. Nah, itu apa sih yang jadi dasarnya? Ya, dasarnya adalah biaya overhead restoran itu semakin lama semakin tinggi. Jadi kan kita juga harus hire pegawai begitu banyak, sewa tempat begitu mahal. Sebenarnya adanya dapur online ini adalah sebelum pandemi. Jadi kita nggak kepikiran karena pandemi. Ya, benar. Jadi ketika kita sudah start di bulan Desember mau bikin sampai di bulan Maret kita mau jalan, itu kan proses pembuatannya ketika itu pandemi semakin meningkat. Akhirnya permintaan kepada cloud kitchen kita juga semakin tinggi. Seperti itu. Jadi anggapannya kayak sudah momennya pas. Tapi kita tidak berharap sebenarnya ada pandemi, tapi cloud kitchen atau dapur online kita ini sebenarnya sudah merupakan solusi bagi seluruh restoran. Karena
online ini kan sudah di Semua mana-mana. orang ya. Iya, Jadi semua orang. sebelum pandemi juga orang sudah belanja online. Yes. Dan Jadi- apalagi ketika pandemi, orang sudah mulai membatasi diri untuk ketemu dengan orang lain. Nah, dengan adanya dapur online ini, Benar. salah satu caranya ya, Pak Iya, ya. benar. Jadi memang kita ini maunya bikin dapur online ini semakin banyak ya, cabangnya semakin banyak supaya pemilik restoran pun juga overheadnya bisa semakin rendah masuk di kita seperti itu. Seperti itu. Oke. Pak, kan tadi dari dulu tahu ya kalau dapur online ini tadi inspirasinya ya emang karena kamu pertama pengen bisnis kuliner dan mencari sesuatu yang memang mudah dan sekarang lagi banyak diminati yaitu dunia online. Ya kan? Pernah nggak kepikiran Pak Dedi ini nanti bakalan nggak jalan atau seperti apa atau nanti terus aja? Ya sebenarnya jalan nggak jalan ya ini adalah sebuah solusi ya. Jadi saya dari Pak Niko itu sudah anggapannya kayak punya tujuan bahwa kita ini mau bantu lokal brand. Jadi kita ini apa ya? Kalau sebuah solusi mungkin nggak ditolak sama orang mungkin, tapi kan juga ada orang yang berpikiran terbuka. Bagaimana caranya saya bisa mengurangi cost restoran saya? Bagaimana saya mau mengembangkan merek saya dengan biaya seminim mungkin tapi dengan leverage yang begitu besar, ya kan? Kalau masuk di dapur online kita punya 5 cabang, kamu masuk langsung 5 cabang dalam bulan itu pun dengan biaya yang rendah, itu kamu sudah punya 5 cabang. Kalau misalkan kamu bikin 5 cabang dengan tenaga sendiri, berapakah biaya yang harus dikeluarkan, berapakah Tambah lagi SDM. Iya, tambah lagi SDM dan lain-lain. Iya, dan kalau misalnya kita bikin sendiri nih nggak ikutan yang kayak sekarang lagi booming cloud kitchen atau dapur kitchen dapur online, Iya. itu kita mikirin sewa tempat, mikirin lagi biaya listrik, mikirin lagi investasi apa yang di dalam situ ya Pak ya. Benar. Itu sebenarnya yang bikin orang-orang di luar mau bisnis kuliner jadi nggak jadi Iya. gitu. Makanya adanya dapur online ya. Benar. Kalau boleh di-sharingkan nih Pak, strength sama weakness-nya apa? Strength sama weakness. Kalau strength sudah kelihatan sih, ya kan sudah jelas kelihatan bahwa overhead atau biaya operasional yang dikeluarkan oleh restoran itu bakal menurun lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Jadi dari biaya pegawai, dari biaya sewa tempat, equipment, itu kan semua banyak yang sudah kita sediakan. Basicnya sudah ada. Tinggal mungkin kalau memang ada equipment yang berbeda, mereka bisa tambahkan sendiri. Tapi kan itu nominalnya tidak seberapa. Oke, itu yang kayak misalnya butuh makanan ini penanganan khusus ya Pak ya? Ya, kemudian strength yang kedua adalah leverage-nya kita tinggi. Jadi ketika kamu mau buka cabang dengan secara online-nya kita ini, itu bisa langsung buka langsung banyak. Seperti itu. Kalau kita secara anggapannya kayak dengan tenaga sendiri kita mau bikin cabang sendiri-sendiri kan butuh waktu. Betul. Butuh waktu, kemudian masih butuh biaya yang begitu besar. Kirim semuanya Ya. kayak gitu. Weakness yang paling gampang adalah untuk meng-knowledge atau mengedukasi orang mengenai cloud kitchen ini tidak gampang, butuh waktu. Ya kan? Jadi dalam kondisi yang seperti ini, ya karena kan di Surabaya ini masih belum terlalu paham orang-orang mengenai cloud kitchen. Taunya mengenai ghost resto, ya kan? Banyak gitu. Ghost resto dengan cloud kitchen kadang konsepnya berbeda-beda. Tapi itu sama loh. Beda. Iya, kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya ghost resto itu banyaknya mereka itu adalah central kitchen yang membuat sebuah produk. Kemudian orangnya dari rumah beli produknya mereka jual di rumah. Oh, gitu. Jadi mereka sebagai Ini central kitchen. Central kitchen, Jadi ya. kayak beli barang setengah jadi baru dipedes lagi. Yes, kebanyakan ghost resto yang saya lihat seperti itu. Namun cloud kitchen ini adalah banyaknya di luar negeri adalah penyedia tempat. Biasanya itu ya dikasih macam-macam. sebenarnya kalau di kayak di Australia itu ada restoran buka di depan ini, tapi di back kitchennya mereka bisa sewakan ke orang. Jadi kalau di Australia namanya dark kitchen. Oke. Ya, dark kitchen ini adalah restoran ataupun kitchen yang berada di belakang untuk melayani pesan antar seperti itu. Jadi nggak kelihatan restorannya dan tidak mengganggu operasional restoran di depan. Jadi mungkin orang-orang di Indonesia ngambilnya dari sana. Dari sana. Ya, di Jakarta sih sudah mulai banyak. Banyak Cuma, ada Rebel yang punya GoFood. ya, Itu Rebel. India ya. Pak? Tapi sebenarnya masih belum Belum jalan. official ya, Iya. masih belum official terdengar. Cuman yang paling orang-orang paham adalah Grab Kitchen. Grab Kitchen. Ya, Grab Karena Kitchen. Grab Kitchen ini sudah di hampir di seluruh Indonesia sih, di Ah. Medan, Bali, Surabaya, Jakarta. Jakarta. Nah kalau yang punya GoFood itu kan ada Rebel. Nah itu nggak takut kesaing. Bedanya kita sama mereka adalah ketika mereka masuk di Grab Kitchen hanya melayani segala sesuatu yang ada di Grab saja. Di GoFood nggak bisa Oh, betul. di handle, ya kan? Sedangkan kalau yang di GoFood Sama. nggak bisa handle Grab.
sedangkan kita masuk di sini adalah untuk melayani keseluruhan, mulai dari Grab, mulai dari GoFood, mungkin ada yang mungkin mengenal takeaway, mie berian juga ada, segala macam platform sebenarnya bisa kita gunakan. Makanya kita masih dalam proses pengembangan bagaimana kita bisa membantu pemilik restoran, tenan-tenan ini supaya bisa mengembangkan restoran yang secara online. Kenapa? Berarti untuk dapur online sendiri itu dibantu juga untuk pendaftarannya, dinaungi dengan nama dapur online ya berarti ya? Sebenarnya gini, kita membantu mereka masuk ke dalam Grab dan Gojek, itu kita bantu referensikan. Kita punya brand sendiri dapur online di dalam Grab dan Gojek, tapi itu sebagai platform ketika mereka masih proses pengajuan kan masih butuh waktu. Ya, pengajuan brand sendiri kan butuh waktu kurang lebih ya maksimal 1 bulan lah ya. Tapi ketika brandnya kita di dalam sudah ada dapur online, kita masukkan dulu brandnya mereka di dalam dapur online tersebut. Berarti itu sama dengan kayak di GrabFood ada pesan sekaligus. Yes, ya, semacam itu. Semacam itu. Jadi misalnya karena kita tahu sih pendaftaran di registrasi ya untuk di GrabFood sama GoFood ini nggak bisa instan 1 hari 2 hari jadi. Masih banyak yang harus direvisi atau apapun ya untuk sampai bisa live. Nah itu sebelum itu karena dapur online sudah berdiri dimasukkan di dalam situ. Jadi memang seperti itu. Memang kita berdiri sampai sekarang kita masih belum 1 tahun, tapi tenan-tenan sudah mulai banyak percaya dengan kita karena kita sudah mengelola dengan sebaik mungkin. Mereka juga membantu kita. Jadi bukan serta-merta kita harus kelola 100% ya. Ini adalah project di mana mereka bisa berkolaborasi dengan kita. Kita menjalankan project bersama. Kita mengelola operasionalnya, sedangkan mereka ngurusi mengenai branding dan marketing. Kita hanya bisa mengurangi overheadnya mereka, bukan berarti brandnya mereka adalah milik kita, bukan. Kita hanya membantu operasionalnya mereka supaya bisa berjalan dan leverage-nya tinggi. Seperti itu. Mereka tinggal handle, dia punya stok, dia punya makanan kualitasnya, itu mereka harus benar-benar jaga. Karena memang dapur online itu selain untuk menaungi tadi juga meleverage tadi itu ya Pak ya. Jadi memang harus bareng-bareng dijaga perkara packaging semuanya disamakan untuk sesuai dengan orang bisa terima. Tapi di tengah pandemi gini semua orang pada gila kesehatan gitu ya. Nah untuk saat ini dapur online sendiri itu sudah ada di mana aja Pak? Dapur online untuk sementara ini kita sudah ada di Rumput, kemudian sudah ada di Royal Resident, kemudian di Kelampis. Kita akan jalan lagi ke Malang, Sidoarjo, kemudian habis ini juga akan progres ke Citraland, di Jiwok sama di Universitas Ciputra. Universitas Ciputra berarti ini masih di area barat lebih banyak lebih banyak di area barat karena memang dalam tanda kutip Surabaya Barat adalah daerah yang lebih konsumtif. Iya, dan bisa dibilang kayak kota lagi. Iya. Surabaya punya kota lagi. Singapurnya Surabaya. Oke. Seperti itu. Nah, di dapur online sendiri nih Pak, kayak apakah ada pemilihan khusus untuk brand-brandnya? Sebenarnya kita ya makanya misalnya nih harus makanan Indonesia atau harus nasi atau harus apa kayak gitu? Enggak sih, sementara memang kita banyak survei dulu ya dari permintaan tenan dulu. Jadi kalau mau ngomong dari tujuannya kita adalah membantu lokal brand. Jadi segala merek pun kita terima. Ya kita terima. Dan kita juga mempersiapkan mereka apakah mereka sudah siap masuk ke dapur online karena tidak semua tenan itu siap. Ya salah satunya adalah apakah mereka bisa menyiapkan makanan ini sudah setengah jadi, apakah packagingnya sudah aman atau tidak. Kita bakal menjelaskan runtutannya, apakah mereka siap masuk ke sini. Ada yang sudah pro seperti kayak Farina mau masuk sudah selesai beres di awal. Karena sudah punya SOP. Yes. Tapi ada Pak yang nggak punya SOP. Oh banyak yang belum punya SOP. Maupun brand-brand yang ternama belum tentu ada SOP-nya juga. Jadi memang sudah ada beberapa brand yang kadang kita nggak sebut, cuma memang kita beritahu bahwa untuk menjalankan restoran SOP masuk di dapur online harus ada karena kita bergerak berdasarkan SOP yang diberikan oleh mereka. Iya. Jadi kayak misalnya nih standar packagingnya. Menu misalnya menu pempek Farina, harus di dalamnya ada mie, ini semua sudah disebutkan. Kemudian cara gorengnya, mereka juga harus mentraining kita kurang lebih 3-7 hari. Jadi sama-sama mengontrol lah. Jadi tidak kita lepas juga, mereka juga nggak lepas kita karena brand yang mereka masukkan juga sebagian tanggung jawabnya mereka, sebagian tanggung jawabnya kita juga. Perlu visiting juga Pak? Yes. Dari ownernya masing-masing? Iya, bukan masalah owner, ya siapapun penanggung jawabnya. Karena memang untuk masalah stok kan mereka harus stok terus. Kapasitas
freezer ataupun equipment yang kita sediakan kan juga ada batasannya. Jadi tidak bisa langsung full saya kirim stok untuk 1 bulan, nggak bisa. Kita ngomong maksimal 3 hari. Oh, maksimal 3 hari Pak? Ya. Nah itu untuk kayak misalnya nih stok standar level stoknya itu dari dapur online sendiri juga kasih ke para tenan? Kita ada batasan-batasan yang kita berikan kepada tenan. Jadi contoh misalkan kayak seperti freezer, kita berikan jatahnya sekitar 100 liter. Dibagi berarti? Ya, kita bagi. Okay. Kita bagi, itu pun juga kita pilih daerah mana yang memang bisa ya tidak bisa digabung, takut nanti terkontaminasi dan lain-lain. Karena banyak ya bahan-bahan masakan itu yang gampang terkontaminasi. Benar. Jadi memang kita agak bisa. Kemudian kita juga melihat apakah mereka ini laku seberapa banyak, kemudian stokannya seperti apa, itu kan masih trial error terus. Di sana di mana pemilik restoran dengan kita saling belajar. Kita pun juga memberikan laporan. Kita kan juga pemilik tenan. Ya, kita ada memberikan laporan setiap bulan dia punya omsetnya, barang mana aja yang laku. Gampang rusak. Kalau gampang rusak masih kelihatan, nggak perlu laporan, mereka sudah tahu. Karena memang itu kita ada stok opnam harian juga. Jadi dari stok yang mereka berikan, setiap malam setelah kita tutup kita juga berikan stok opnam. Jadi bukan stok opnam bulanan ataupun yang biasanya kalau orang-orang di luar kan berapa lama sekali banyak baru ketawa kok ternyata banyak barang yang spoil, banyak barang-barang besi yang nggak dibuang. Iya, kalau makanan memang resiko untuk makanan rusak pasti ada, cuma memang ada prosentasenya. Dan kemudian kita juga lihat apakah ada faktor lain yang menyebabkan kerusakan tersebut. Atau memang bahannya yang makanya dari itu kan kita ngomong kita ini sama-sama trial. Bagaimana saya bisa membantu kamu juga membantu saya, sama-sama membantu. Dapur online sendiri jualannya selain kita bisa datang ke toko-tokonya ya Pak ya, atau ke dapur-dapurnya lewat mana aja Pak? Ya, jadi memang kalau dari dapur online kita banyak menggunakan platform yang menggunakan online. Jadi dari awal kita sudah masuk ke arah GrabFood, kemudian GoFood, Miberian juga sudah ada. Jadi kebanyakan sih memang orang-orang sudah terbiasa menggunakan GrabFood dan GoFood. Jadi itu platform yang paling utama. Familiar ya. Cuman kan sekarang sudah mulai masuk seperti Digiresto, ya kan macam-macam karena pengembangan online ke depannya itu sudah tidak ada batasnya lagi. Semua bisa jadi masuk online semua. Cuman platform utama yang digunakan itu apa? Itu yang kita gunakan terlebih dahulu seperti itu. Nggak kepikiran udah dijual frozennya aja kayak gitu. Tuh, frozen pun bisa. Itu masuk ke yang ketiga tadi. Kan kita ada ngomong satu adalah sharing space, kemudian ada sharing kitchen, yang ketiga adalah konsinyasi produk. Kalau konsinyasi produk ini ada kalau produk frozen itu juga bisa masuknya masuk ke konsinyasi produk. Masuk konsinyasi produk itu juga bisa. Ataupun mau masuk sharing kitchen, tapi kan dia juga ada jual yang produk digoreng maupun yang diproses, yang frozen juga bisa dijual, tapi mengikuti kapasitas yang kita berikan. Freezernya. Oke, yang terakhir nih Pak Jeffrey. Kan Pak Jeffrey ini termasuk salah satu muda yang berkarya dan menginspirasi. Pesannya apa sih buat Farina lovers di luar dan para muda-muda yang males-malesan di tengah pandemi, WFH di rumah aja santai-santai, mager gitu, tapi nggak melakukan sesuatu yang menghasilkan. Nah sekarang kan sudah nggak saatnya nih Pak, nggak saatnya nungguin istilahnya kita bilang ya uang dari orang tua. Nah masih muda, berkarya, menghasilkan. Nah pesannya apa nih buat Farina lovers? Teman-teman yang masih bingung mau cari kerja ataupun yang sudah bekerja masih bingung mau nyari tambahan apa lagi, ya pikirlah apakah solusi yang bisa kamu berikan untuk mereka. Seperti misalkan mau jadi foodies, YouTuber pun juga bisa, karena memang tapi butuh proses ya. Jadi enggak bisa saya baru dapat 60 view nih, nggak bisa, ya udah saya keluar aja. Ya, jadi semuanya telaten. Ya, YouTuber yang memiliki viewer sampai jutaan pun juga punya proses di belakangnya, bagaimana mereka bisa menciptakan konten ataupun mendapatkan market viewer yang begitu besar, advertising, mereka belajar. Jadi kalian yang masih di rumah, belajarlah apa yang bisa kalian berikan kepada masyarakat juga. Dan kembangkan passionnya ya Pak ya. Kembangkan passionnya. Jadi sebenarnya nih Farina lovers, Pak Jeffrey sendiri ini juga memulai sesuatu tuh nggak yang langsung instan ya Pak ya. Benar. Semuanya ya ada naik turunnya, ada jatuh bangunnya, tapi nggak boleh stuck. Sudah kalau nggak berhasil ganti yang lain, tapi harus benar-benar telateni ya Pak ya. Benar. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya. Kalau teman-teman Farina lovers pengen gabung di dapur online bisa lewat mana Pak? Bisa lewat Instagram @dapuronline_sby. @dapuronline_sby. Nanti semuanya akan ada di description ya. Ya. Oke, nanti bisa langsung DM ya Pak ya. Siap.
Siap. Oke, thank you Pak Ya, thank Jeffrey. you. Terima Yuk. kasih. Nanti next time kita bikin sesuatu lagi, cerita yang lebih inspiratif lagi. Kalau Siap. dapur online sudah ada di mana-mana lagi, Oke, Pak. Oke, thank you. terima kasih. Nah, itu tadi bincang-bincang santai kita bareng Pak Jeffrey dari Dapur Online. Buat Farina lovers dan teman-teman di luar sana yang penasaran banget tentang Dapur Online itu apa, cek di bawah ini ya. Kalian bisa langsung kepoin deh Instagramnya. Nah, buat kalian yang sudah selalu nonton, aku makasih banget nih. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar kalian gak pernah ketinggalan semua video yang kita buat. Dan buat kita jadi semangat terus untuk buat video. See you next video. Bye.